Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hermawan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema toharoh, atau lebih tepatnya menjelaskan tentang bagaimana tata caranya berwudu, arti berwudu, sunnah wudu, dan lain-lainnya, yang hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini dalam pelajaran fikih, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Siap, gerak, doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Siswa-siswi yang saya hormati dan Bapak banggakan, dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bersuci. Secara umum bisa kita peta konsepkan gini. Bersuci ya. Dari bersuci ini ada 3. Pertama ya, mandi ya. Mandi besar. Sini mandi besar. Yang kedua berwudu. Dan yang ketiga adalah dengan tayamum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berwudu. Di sini berwudu. Nanti ke bawahnya ada fardu wudu. Fardu wudu, sunnah wudu, dan ada juga yang membatalkan wudu. Ya. Yang membatalkan wudu. Nah itu, secara umum, secara konsep seperti ini.
bersuci, mandi besar, berwudu, tayamum, dan berwudu. Yang akan kita bahas ada pada wudu, sunnah wudu, dan yang membatalkan wudu. Untuk lebih jelas dan agar belajar kita lebih menarik, marilah kita simak video singkat berikut ini. Perhatikan. Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Perhatikan ya. Sebelumnya, wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Sholat dianggap sah apabila wudunya benar. Bagaimana agar kamu dapat berwudu dengan benar? Kamu harus mengetahui tata cara berwudu dulu. Sebelum kita belajar tentang tata cara berwudu, kita harus tahu dulu apa sih syarat-syarat wudu itu. Nah, syarat wudu itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, itu tadi syarat wudu. Sekarang kita belajar rukun wudu. Rukun wudu adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan ketika berwudu. Apabila kita meninggalkan rukun wudu, maka wudunya menjadi tidak sah. Nah, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, dilakukan secara tertib atau berurutan. Nah, sekarang waktunya kita belajar tata cara berwudu. Yang pertama, ada niat dan berdoa sebelum wudu. Adapun niat sebelum wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Amin. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Dan yang keempat, menghisap air ke hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh tangan sampai siku. Yang ketujuh, membasuh sebagian kepala. Kedelapan, mengusap kedua telinga. Yang kesembilan, membasuh kaki. Dan kesepuluh, tartib atau berurutan dari awal hingga akhir. Dan setelah itu, berdoa. Adapun doa setelah wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke adik-adik, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalian dapat memahami dari video yang telah ditonton tersebut? Paham tidak? Paham. Secara umum seperti ini. Bapak ulang lagi ya. Tata cara berwudu. Pertama, di sini ada gambar, kan?
kita menggunakan gambar karena media yang tersedia di kita terbatas. Yang pertama, ketika saat kita akan melakukan berwudu, maka yang pertama mencuci kedua telapak tangan. Yang pertama, yang kedua membersihkan mulut dan lubang apa? Lubang hidung. Yang ketiga membasuh muka. Keempat membersihkan tangan kanan dan tangan kiri. Yang kelima mengusap rambut atau kepala. Yang kelima menyapu kedua telinga. Yang keenam ya. Yang ketujuh membersihkan kaki kanan dan kiri. Terus terakhir berdoa sesudah wudu. Itu secara umum praktek dan tata cara kita melaksanakan berwudu. Apa yang penting? Tujuan dari pembelajaran ini ya, kita harus dapat memahami pentingnya bersuci, pentingnya berwudu. Karena apa? Karena berwudu itu salah satu syarat menjadikan amal ibadah kita, terutama sholat kita itu menjadi sah, dan tidak sahnya itu tergantung bagaimana tata cara kita berwudu. Maka di wudu kan ada syarat, ada rukun, ya ada syarat sah dan rukun wudu. Yang jangan sampai kita ketinggalan yang tadi. Pertama pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki, dan keenam itu adalah atau tertib ya dalam pelaksanaannya. Itu kira-kira dapat dipahami? Ya, mengerti? Dapat dimengerti ya. Coba kita baca sama-sama praktek atau bacaan-bacaan wudu dari awal sampai akhir. Kita baca bersama-sama. Yuk silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma praktek ya. Allahumma inni ala dikrika coba apa nih? Swadul kini sini tangan ya, tangan kiri kepala ya. Yauma tujilu fihi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat waj'alni minal waj'alni min ibadika sholihin. Nah, itu adalah doa-doa ketika kita membasuh semua anggota yang harus dibasuh ketika kita melaksanakan wudu. Paham? Bisa dipraktekkan? Bisa dipraktekkan? Bisa. Kita sebagai umat muslim harus pandai. Kenapa? Karena dari tadi tujuan pembelajaran ini ya. Di sini akan ada pengertian wudu. Pengertian wudu, ada niat wudu, juga sunnah wudu, yang membatalkan wudu, tata cara wudu, dan setelah wudu. Ya, pengertian wudu menurut bahasa apa? Artinya bersih dan indah. Berwudu itu artinya bersih dan indah. Menurut istilah, cara tertentu yang dimulai
dengan niat guna menghilangkan hadas kecil, itu wudu. Karena ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu wajib kita hilangkan dengan berwudu, sementara hadas besar itu kita hilangkan dengan mandi besar. Nah, itu sementara ya. Paham? Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Tetap semangat ya. Untuk agar pembelajaran kita lebih menarik, marilah kita refleksi sebentar. Berdiri semuanya, yuk. Agar tidak ngantuk, untuk menghilangkan rasa kantuk ya. Ikutin ya. Tangan ke depan. Yuk, kita sama-sama nyanyi ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, yuk duduk kembali. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kalian berdiskusi. Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Yuk coba bangkunya dibenerin, berkumpul. Nah, dalam tugas diskusi kalian hari ini, Bapak telah mengirimkan video ya ke dalam grup masing-masing. Bisa dilihat dan perhatikan video yang ada di dalam HP masing-masing yang Bapak kirimkan tersebut. Kalian pelajari dan kalian cari. Untuk tugasnya Bapak beritahu. Pertama, tugas kelompok pertama, coba uraikan apa saja yang ada di dalam video tersebut ya. Tentang rukun wudu atau fardu wudu. Dan tugas kelompok kedua, kalian coba cari hal-hal yang termasuk sunnah wudu ya. Sunnah wudu. Dan untuk kelompok ketiga, coba kalian paparkan dan uraikan dari hasil video tersebut yang Bapak kirim ke dalam HP kalian itu tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Coba kalian buka HP-nya masing-masing. Coba lihat dan pelajari. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Buka, pelajari 3 menit. Dan nanti kalian kalau sudah selesai, kalian satu orang dari kalian memprestasikan atau mengutarakan hasil pengamatan dari apa yang telah kalian pelajari dari video tersebut. Oke, sudah selesai? Sudah dapat dipahami? Sudah. Coba yang pertama ya. Kelompok yang pertama, apa yang dapat dipahami atau dimengerti dari video atau pembelajaran tadi? Silakan berdiri orang. Hasil pengamatan dari kelompok 1 adalah tata cara berwudu. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua berkumur, yang ketiga membasuh hidung, yang keempat niat, yang kelima membasuh muka, yang keenam membasuh kedua tangan, yang ketujuh membasuh kedua telinga, yang kedelapan membasuh kedua kaki, yang kesembilan. Ya,
Tepuk tangan. Baik, ya itu. Coba dari kelompok 2, apa yang bisa disampaikan? Ya, ya. Coba dari kelompok 3, apa yang bisa disampaikan dan dipahami dari pelajaran tersebut? Hasil dari pengamatan kelompok 3 adalah keluarnya air kencing dan sesuatu yang dikumpuli air kencing seperti cairan yang belum jelas. 2. Keluarnya tinja baik dari tempatnya yang tadi atau yang lain banyak ataupun sedikit. Keluarnya angin dari tubuh baik bersuara maupun tidak. 4. Segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran seperti gila, pingsan, mabuk, dan lain-lainnya. 5. Tidur yang mengalahkan indera pendengar dan indera penglihatan hilang kesadaran. 6. Istihadah kecil dan sedang bagi wanita. Ya, terima kasih. Itulah. Jadi secara simpul, keseluruhan, secara umum, ada yang kita bahas kali ini adalah tata cara berwudu, ya, istiharoh, toharoh, ya, istilahnya toharoh, tata cara berwudu. Kesimpulannya, ya, kesimpulan di akhir. Ingat, kesimpulannya dari pembelajaran pertemuan pertama kali ini dalam bab toharoh, baru kita membahas tentang berwudu. Insya Allah pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas tentang mandi besar dan juga tayamum. Kesimpulannya, coba, berarti kesimpulannya kita tata cara berwudu yang pertama adalah membasuh telapak tangan, dan kedua berkumur, dan ketiga membasuh hidung, keempat niat, lalu membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, membasuh telinga, membasuh kaki, dan tertib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikianlah pelajaran pertemuan pertama kita dalam bersuci atau berwudu. Kalian paham? Paham. Harus paham. Karena apa? Tujuan kita belajar bersuci ini agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dalam urusan ibadah mazhab fikih, ya, terutama dalam bersuci. Karena apa? Karena sahnya sholat kita itu nanti dilihat atau ditilai dari sahnya berwudu kita. Kalau berwudu kita sah, sholat kita juga sah. Sebaliknya, kalau wudu kita tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, maka kita berdoa seperti biasa yang dipimpin atau diketuai oleh ketua kelas kalian masing-masing, ya. Silakan berdoa, dimulai. Siap, doa dirahmati mulai. Selesai. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.